Penginapan kecil itu berdiri di pinggir jalan raya Tegal Arum, sebuah jalan lama yang sudah jarang dilalui kendaraan besar sejak jalur baru dibuka bertahun-tahun lalu. Di siang hari, tempat itu nyaris tak menarik perhatian. Bangunannya tua, cat kremnya mengelupas, papan nama bertuliskan Penginapan Sumber Rejeki miring ke kanan, seolah sudah lelah berdiri terlalu lama. Namun saat malam tiba, satu hal membuat penginapan itu berbeda dari bangunan kosong di sekitarnya. Lampu terasnya selalu menyala. Lampu itu bukan terang yang hangat, melainkan cahaya kekuningan yang redup, cukup untuk membuat bayangan memanjang di lantai semen depan. Anehnya, meski berada di jalan sepi, penginapan itu tak pernah benar-benar sunyi. Selalu ada tamu yang datang, bahkan di hari-hari ketika hujan turun sejak sore dan warung-warung di sekitar sudah menutup pintu lebih awal. Di balik meja resepsionis yang terbuat dari kayu tua, berdiri Pak Surya, pria berusia akhir 40-an, bertubuh sedang dengan wajah yang selalu dihiasi senyum tipis. Senyum itu nyaris tak pernah hilang, seolah sudah melekat di wajahnya. Di sampingnya, Bu Rahayu, istrinya, membantu mencatat buku tamu dengan tulisan rapi meski matanya sering terlihat lelah. "Selamat malam, Pak. Mau menginap?" Itu selalu kalimat pertama yang keluar dari mulut Surya, tak peduli jam berapa tamu datang. Banyak tamu merasa nyaman, tarif murah, tidak banyak pertanyaan, dan keramahan yang jarang ditemukan di penginapan kecil seperti itu. Beberapa bahkan kembali lagi, bukan karena fasilitas, melainkan karena rasa tenang yang sulit dijelaskan. Tenang yang aneh, tenang yang terasa terlalu dalam. Malam itu, sekitar pukul 11 lewat sedikit, sebuah sepeda motor berhenti di depan penginapan. Pengendaranya seorang pria, jaketnya basah oleh sisa hujan, helmnya masih menempel di kepala lebih lama dari seharusnya. Ia berdiri beberapa detik di depan pintu, menatap ke dalam, seolah sedang menimbang sesuatu. Pak Surya melihatnya dari balik kaca resepsionis. Senyum itu langsung terpasang. "Masih ada kamar, Pak? Silahkan masuk," jawab Surya ramah, seakan sudah menunggu kedatangan itu sejak tadi. Begitu pintu dibuka, hawa dingin langsung terasa menyelinap ke dalam ruangan. Bukan dingin biasa. Bu Rahayu yang sedang duduk mencatat langsung mengangkat kepala. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Pria itu melangkah masuk, menurunkan helmnya dan menyebutkan namanya. Bu Rahayu mencatat seperti biasa. Namun saat pena menyentuh kertas, ujung jarinya terasa dingin, seolah buku tamu itu baru saja dikeluarkan dari tanah basah. "Sendiri saja, Pak?" tanya Rahayu, berusaha menjaga suara tetap normal. Ia mengangguk. "Sendiri." Surya menyerahkan kunci kamar sambil tersenyum. "Kalau butuh apa-apa tinggal bilang, kami selalu ada." Kalimat itu terdengar ramah, tapi Rahayu tahu kalimat itu juga berarti sesuatu yang lain, sesuatu yang tak pernah mereka ucapkan dengan kata-kata. Saat pria itu berjalan menuju lorong kamar, lampu lorong berkedip sekali lalu stabil kembali. Rahayu menelan ludah. "Mas," bisiknya pelan saat pria itu sudah tak terlihat. "Tamu yang ini rasanya beda." Surya tetap tersenyum, namun kali ini senyum itu terasa kaku. "Kamu terlalu capek, istirahat saja." Rahayu ingin percaya, tapi sejak beberapa bulan terakhir, penginapan itu terasa semakin hidup saat malam. Suara langkah sering terdengar meski lorong kosong. Kadang pintu kamar berderit terbuka sendiri, lalu tertutup perlahan. Dan setiap kali itu terjadi, Surya selalu di resepsionis, seolah menjaga sesuatu agar tetap di tempatnya. Rahayu menatap ke arah lorong, tepat ke ujung yang gelap, tempat kamar tanpa nomor berada.
Lampu di sana lebih redup dari yang lain. Udara di sekitar lorong itu terasa lebih lembab, lebih berat. Ia tahu, sejak tamu terakhir datang malam ini, satu hitungan sudah dimulai lagi. Dan seperti sebelumnya, tak semua tamu akan benar-benar pergi. Lampu teras tetap menyala. Jalan raya Tegal Arum kembali sepi. Dan di dalam penginapan Sumber Rejeki, sesuatu yang lama terbangun kini kembali menunggu dengan sabar. Pagi di penginapan Sumber Rejeki selalu datang lebih cepat dari tempat lain. Bukan karena matahari lebih dulu muncul, melainkan karena Pak Surya hampir tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap subuh, sebelum azan berkumandang dari musola kecil di ujung jalan raya Tegal Arum, ia sudah duduk di balik meja resepsionis, menyeduh kopi hitam dan membuka buku tamu semalam. Nama-nama tertulis rapi, tanggal sesuai, tak ada yang aneh, setidaknya di atas kertas. Tapi Surya selalu berhenti di satu halaman tertentu. Halaman yang sudah mulai menguning, bekas lipatan jarinya selalu di tempat yang sama. Ia menatap kosong sejenak, lalu menutup buku itu perlahan. "Sudah pagi?" tanya Bu Rahayu dari balik pintu kamar mereka. "Belum subuh," jawab Surya singkat, tetap tersenyum meski istrinya tak melihatnya. Rahayu keluar dengan rambut yang belum sepenuhnya rapi. Wajahnya pucat, garis-garis lelah semakin jelas. Ia melirik buku tamu, lalu ke arah lorong kamar. "Semalam sepi?" tanyanya. "Biasa saja," jawab Surya. Senyum itu kembali muncul, senyum yang selalu sama di pagi maupun malam. Padahal Rahayu tahu, semalam tidak biasa. Ia terbangun sekitar pukul 2, mendengar suara pintu kamar dibuka perlahan. Bukan pintu kamar tamu, pintu lorong bagian dalam, dekat kamar tanpa nomor. Suara itu pelan, hampir sopan, seperti seseorang yang tak ingin mengganggu. Saat ia memberanikan diri mengintip, lorong kosong. Tapi bau tanah basah menyusup hingga ke kamar mereka. Pagi itu, tamu-tamu mulai keluar satu persatu. Ada yang hanya mengangguk singkat, ada yang tersenyum balik pada Surya. Semua terlihat normal, terlalu normal. Tak satu pun yang mengeluh, seolah penginapan itu benar-benar tempat istirahat yang nyaman. Seorang supir truk berhenti di meja resepsionis. "Pak, ini penginapan kok selalu ada kamar ya?" katanya sambil tertawa kecil. Surya ikut tertawa. "Rezeki ada saja jalannya." Kalimat itu terdengar ringan, tapi Rahayu yang berdiri tak jauh dari situ merasakan dadanya sesak. Ia tahu rezeki itu bukan datang tanpa sebab. Menjelang siang, Rahayu membersihkan lorong kamar. Saat melewati ujung lorong, langkahnya melambat. Ia berdiri di depan pintu kayu tua tanpa nomor. Pintu itu tertutup rapat, namun hawa dingin keluar dari celah bawahnya. "Mas," panggilnya pelan ke arah resepsionis. Surya menoleh. Senyum itu sedikit memudar, hanya sesaat. "Jangan lama-lama di situ." "Aku cuma mau bersih-bersih," jawab Rahayu, berusaha terdengar biasa. "Biar nanti saja," kata Surya. Nadanya lembut tapi tegas. Kamar itu tidak perlu dibuka. Rahayu mundur perlahan. Ia tidak bertanya lagi. Ia sudah terlalu sering bertanya di masa lalu dan selalu menyesalinya. Sore hari, hujan turun lagi. Jalan raya Tegal Arum kembali lengang. Dari balik jendela resepsionis, Rahayu melihat bayangan seseorang berdiri di teras, meski belum ada tamu yang datang. Bayangan itu diam, tak bergerak. "Mas, ada tamu," katanya pelan. Surya melihat ke arah teras. Tidak ada siapa-siapa, tapi ia tetap berdiri, merapikan bajunya, dan senyum itu kembali terpasang. "Kalau memang mau masuk, masuklah baik-baik.
katanya lirih, seolah bicara pada udara. Malam kembali turun, lampu teras menyala seperti biasa. Dan sekali lagi, penginapan Sumber Rejeki bersiap menerima siapapun yang datang, baik yang terlihat maupun yang tidak. Lorong kamar di penginapan Sumber Rejeki memanjang lurus dari meja resepsionis. Lantainya dilapisi keramik putih yang sudah kusam oleh usia. Di siang hari, lorong itu terlihat biasa saja. Tapi saat malam datang, cahaya lampu neon yang tergantung di langit-langit menciptakan bayangan panjang, membuat jarak antar pintu terasa lebih jauh dari seharusnya. Di ujung lorong itulah kamar tanpa nomor berada. Pintunya terbuat dari kayu tua, warnanya lebih gelap dibanding pintu kamar lain. Tak ada angka, tak ada tulisan, bahkan gagang pintunya berbeda, lebih dingin saat disentuh, seolah menyimpan suhu sendiri. Kamar itu tidak memiliki jendela, hanya sebuah ventilasi kecil dekat plafon, tertutup kawat berkarat. Bu Rahayu selalu mempercepat langkah setiap kali melewati pintu itu. Tapi malam itu, pintu tersebut kembali terisi. Sekitar pukul 9 malam, seorang perempuan datang sendiri. Usianya sekitar 30 tahunan, mengenakan jaket tipis dan membawa tas kecil. Wajahnya tampak lelah, matanya cekung, seperti seseorang yang sudah terlalu lama di jalan. "Masih ada kamar?" tanyanya pelan. "Ada, Bu," jawab Surya seperti biasa. Senyum ramah itu muncul tanpa diminta. "Mau yang depan atau yang belakang?" Perempuan itu ragu sejenak. "Yang paling murah saja." Rahayu yang berdiri di samping Surya langsung menegang. Ia melirik suaminya, berharap Surya menawarkan kamar lain. Tapi Surya sudah mengambil kunci dengan gantungan kayu polos, kunci yang jarang ia pegang di depan tamu lain. "Kamar ini agak tenang," kata Surya sambil menyerahkan kunci. "Kalau tidak keberatan?" Perempuan itu mengangguk. "Tidak apa-apa." Saat perempuan itu berjalan menyusuri lorong, Rahayu memperhatikan langkahnya. Lampu lorong berkedip pelan ketika ia melewati pintu tanpa nomor, lalu kembali stabil setelah pintu kamar itu tertutup. Malam semakin larut. Hujan turun pelan mengetuk atap seng dengan ritme yang konstan. Rahayu mencoba tidur, tapi matanya sulit terpejam. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara aneh dari lorong, seperti gesekan pelan, berulang dan teratur. Ia duduk di ranjang, menahan nafas. Suara itu bukan suara langkah, bukan juga suara pintu. Lebih mirip kuku yang digoreskan perlahan di permukaan keras. Rahayu membangunkan Surya. "Mas, kamu dengar?" Surya terdiam sejenak, mendengarkan. Suara itu berhenti. "Angin," katanya singkat. Tapi suara itu kembali terdengar beberapa menit kemudian. Kali ini lebih dekat. Rahayu tak tahan. Ia keluar kamar dan berjalan perlahan menuju lorong. Suara itu jelas berasal dari kamar tanpa nomor. "Bu," suara perempuan itu terdengar lirih dari balik pintu. "Maaf, ini temboknya kok bunyi ya?" Rahayu berdiri kaku di depan pintu. Ia menelan ludah. "Sebentar ya, Bu." Surya datang menyusul, wajahnya tetap tenang. Ia mengetuk pintu 1 kali. "Ada masalah, Bu?" Perempuan itu membuka pintu sedikit. Wajahnya pucat. "Dari tadi ada suara kayak orang menggaruk dari dalam tembok. Saya pikir tikus, tapi kok lama sekali." Surya mengintip ke dalam kamar. Tak ada yang terlihat aneh. Lampu menyala normal. Dinding tampak utuh. Namun saat ia mendekat dan menyentuh dinding belakang lemari, Surya langsung menarik tangannya. Dinding itu terasa hangat. Tidak wajar untuk malam yang dingin. "Maaf, Bu," kata Surya cepat. "Mungkin pipa air? Kalau tidak nyaman, besok bisa pindah kamar." Perempuan itu ragu, tapi akhirnya mengangguk. Pintu ditutup kembali.
Setelah itu suara gesekan berhenti, tapi bau lembab mulai menyebar ke lorong, bau tanah basah yang menusuk hidung. Rahayu menatap Surya. "Mas, ini makin parah." Surya tidak menjawab. Ia hanya berdiri lama di depan pintu kamar tanpa nomor, lalu berbisik sangat pelan, hampir tak terdengar. "Jangan sekarang." Malam berlalu dengan berat. Pagi harinya perempuan itu check out lebih cepat. Wajahnya terlihat lega seperti seseorang yang baru keluar dari tempat sempit. Ia tidak banyak bicara, hanya mengucapkan terima kasih dan pergi tanpa menoleh lagi. Saat Rahayu membersihkan kamar itu setelahnya, ia menemukan bekas goresan tipis di dinding belakang lemari. Garis-garis sejajar, rapi, seperti bekas kuku. Ia menutup pintu kamar itu dengan tangan gemetar. Dan di buku tamu, nama perempuan itu tercatat rapi. Namun di kolom jam keluar, tinta pena tampak sedikit melebar, seolah kertasnya masih lembab saat ditulis. Siang itu, hujan kembali turun di jalan raya Tegal Arum. Gerimis tipis membuat jalanan terlihat kusam, sama seperti suasana di dalam penginapan Sumber Rejeki. Rahayu duduk di kursi resepsionis, menatap lurus ke depan, sementara Surya berdiri di dekat jendela, memperhatikan air hujan yang mengalir di kaca. "Mas," Rahayu memecah keheningan. Suaranya pelan, hampir ragu. "Sampai kapan kita begini?" Surya tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu duduk berhadapan dengan istrinya. Senyum yang biasanya melekat di wajahnya kali ini tak muncul. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wajah Surya terlihat lelah. "Kamu mau dengar semuanya?" tanyanya. Rahayu mengangguk. "Aku sudah dengar setengahnya selama bertahun-tahun. Sekarang aku ingin tahu semuanya." Surya terdiam beberapa detik, lalu mulai bercerita. Suaranya rendah, teratur, seolah ia sudah mengulang cerita ini berkali-kali di kepalanya, namun tak pernah benar-benar mengucapkannya. Beberapa tahun lalu, penginapan itu nyaris ditutup. Bangunan tua itu warisan orang tua Surya, tapi pengelolaannya berantakan. Hutang menumpuk, tamu jarang datang, dan bank sudah memberi surat peringatan terakhir. Pada malam menjelang penyitaan itulah, seorang lelaki tua datang. Ia datang tanpa kendaraan, muncul begitu saja di teras penginapan saat hujan turun deras. Pakaian lelaki itu sederhana, tapi selalu kering. Jalannya pincang, tapi langkahnya mantap. Ia tahu nama Surya, tahu kondisi penginapan, bahkan tahu jumlah hutang mereka hingga ke angka terakhir. "Ada cara supaya tempat ini tidak tutup," kata lelaki itu waktu itu. "Tapi tidak gratis." Rahayu menggenggam tangannya sendiri. "Dan kamu setuju?" Surya mengangguk pelan. "Aku pikir itu cuma cerita orang tua. Aku pikir tidak akan sejauh ini." Awalnya kesepakatan itu sederhana. Satu kamar disediakan. Kamar itu tidak boleh dibuka sembarangan. Tidak boleh dipertanyakan siapa yang menginap di sana. Sebagai imbalannya, penginapan akan selalu ramai. Pasokan makanan akan terus mengalir. Masalah keuangan pun teratasi. Dan memang begitu yang terjadi. Sejak malam itu, penginapan tak pernah sepi. Bahkan saat penginapan lain kosong, Sumber Rejeki selalu mendapat tamu. Hutang lunas, hidup mereka membaik. Tapi ada syarat yang baru mereka sadari kemudian. Setiap tahun, selalu ada satu tamu yang tidak tercatat keluar. Nama mereka tetap ada di buku tamu, tapi tak ada tanggal check-out. Dan setiap kali itu terjadi, kamar tanpa nomor akan tertutup lebih lama dari biasanya. Rahayu teringat sesuatu. "Itu sebabnya kamu selalu melarang aku membuka kamar itu." Surya mengangguk. "Dan itu sebabnya aku selalu bilang, jangan banyak tanya."
Hujan di luar semakin deras. Rahayu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kita membiarkan orang-orang itu. Tidak semuanya, potong Surya cepat. Tidak semua tamu, hanya yang sudah ditentukan. Ditentukan oleh siapa? Suara Rahayu bergetar. Surya menatap ke arah lorong, ke ujung yang gelap. Oleh yang menjaga kamar itu. Sejak saat itu, Rahayu mulai mengingat kejadian lama. Tamu yang tak pernah terlihat pergi, laporan orang hilang yang sesekali ia dengar dari warga sekitar, tanggal-tanggal yang selalu berdekatan. Mas, Rahayu menahan air matanya. Ini bukan lagi soal bertahan hidup, ini soal hidup. Surya bangkit berdiri, senyum itu muncul lagi, tipis dan rapuh. Aku tahu, tapi kalau kita berhenti, kamu tahu apa yang terjadi. Rahayu tahu, mereka berdua tahu, perjanjian itu tidak mengenal kata berhenti. Sore itu, lorong penginapan terasa lebih panjang. Udara di sekitar kamar tanpa nomor terasa lebih berat dari biasanya. Dan dari balik ventilasi kecil di dekat plafon, terdengar suara napas pelan, teratur, seperti seseorang yang sedang menunggu. Nama itu muncul di buku tamu 2 hari setelah hujan besar mengguyur jalan raya Tegal Arum. Ardi, usia 26 tahun, pekerjaan, karyawan proyek, asal luar kota. Ia datang sore hari saat matahari sudah condong ke barat dan bayangan bangunan penginapan memanjang ke halaman depan. Ardi berbeda dari tamu-tamu sebelumnya. Ia tidak terlihat lelah, justru tampak terlalu santai untuk seseorang yang baru menempuh perjalanan jauh. "Penginapannya sepi ya, Pak?" katanya sambil tersenyum saat Surya mencatat namanya. "Tenang," jawab Surya singkat seperti biasa. "Cocok buat istirahat." Ardi tertawa kecil. "Iya, saya memang cari yang tenang." Bu Rahayu memperhatikan dari balik meja. Ada sesuatu dari cara Ardi memandang lorong penginapan yang membuatnya tidak nyaman. Bukan takut, lebih seperti penasaran, terlalu penasaran. "Kamar yang mana saja bebas?" tanya Ardi. Surya ragu sejenak, hanya sepersekian detik. Lalu ia menyerahkan kunci kamar biasa, bukan kamar tanpa nomor. "Yang ini saja dulu." Ardi menerima kunci itu, lalu menoleh ke ujung lorong. "Ujung sana kenapa gelap, Pak?" "Itu gudang," jawab Surya cepat. Ardi mengangguk, tapi senyum di wajahnya tak hilang. Hari pertama berjalan normal. Ardi keluar masuk penginapan, sempat berbincang dengan Surya tentang pekerjaannya, tentang proyek jalan di daerah selatan. Ia ramah, sopan, dan terlalu sering bertanya. Rahayu mulai merasa tidak tenang setiap kali Ardi berdiri lama di lorong. Malam kedua, Ardi tidak keluar kamar sama sekali, tapi sekitar tengah malam, Rahayu terbangun karena mendengar langkah kaki. Bukan satu pasang, lebih dari satu. Langkah itu berhenti di depan kamar Ardi, lalu terdengar suara pelan seperti bisikan yang tidak bisa dibedakan kata-katanya. Pagi harinya, Ardi keluar kamar dengan wajah pucat. "Tidur nyenyak, Mas?" tanya Rahayu, mencoba terdengar biasa. Ardi tersenyum tipis. "Penginapan ini unik ya, Bu?" Rahayu tidak menjawab. Malam ketiga, hujan turun lagi. Ardi duduk di teras penginapan lebih lama dari biasanya, menatap ke arah lorong, seolah sedang menunggu sesuatu. Sebelum masuk kamar, ia berkata pada Surya, "Kalau saya tidak keluar besok pagi, jangan kaget ya, Pak." Surya menegang. "Maksudnya?" Ardi hanya tertawa kecil dan masuk ke kamarnya. Pagi keempat, kamar Ardi
kosong. Pintu tidak terkunci, lampu mati, tempat tidur rapi, tas dan pakaiannya masih ada. Ponselnya tertinggal di atas kasur, layarnya mati. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak keluar. Rahayu memanggil Surya dengan suara gemetar. Mereka memeriksa seluruh penginapan, tidak ada Ardi. Siang harinya, polisi datang setelah laporan orang hilang masuk dari kantor proyek. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan, Surya menjawab dengan tenang. Senyum itu kembali muncul, meski kali ini terasa dipaksakan. Dia bilang mau keluar pagi-pagi, kata Surya. Mungkin langsung berangkat kerja? Polisi mencatat, lalu pergi. Tidak ada bukti yang cukup. Malam itu, Rahayu tidak bisa tidur. Sekitar pukul 2, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Langkah yang dikenalnya, langkah Ardi. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar mereka. Tidak ada ketukan, tidak ada suara, hanya kehadiran. Surya duduk di ranjang, menunduk, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, senyum itu benar-benar hilang. Kita sudah telat, katanya pelan. Di lorong, pintu kamar tanpa nomor terbuka sedikit, lalu tertutup kembali dengan suara sangat pelan, seolah tidak ingin membangunkan siapapun. Sejak malam Ardi menghilang, suasana penginapan Sumber Rejeki berubah pelan-pelan. Tidak drastis, tidak mencolok, tapi terasa. Seperti rumah yang masih berdiri di tempat yang sama, namun fondasinya mulai rapuh tanpa suara. Rahayu mulai jarang meninggalkan resepsionis. Matanya terus mengawasi lorong, terutama ujung yang gelap. Ia merasa ada sesuatu yang kini lebih sering bergerak di sana. Bukan hanya saat malam, tapi juga di siang hari. Sesuatu yang biasanya menunggu, kini mulai mendekat. Anak mereka, Dimas, yang sebelumnya jarang terlibat urusan penginapan, kini sering duduk di bangku kecil dekat resepsionis sepulang sekolah. Usianya baru 12 tahun, pendiam tapi cerdas. Ia sering membantu hal-hal kecil, mengangkat galon, menyapu teras, atau sekadar menjaga meja saat Surya keluar sebentar. Awalnya, Rahayu merasa sedikit lega, setidaknya Dimas ada di dekatnya. Namun kelegaan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, saat hujan rintik turun tipis, Rahayu melihat Dimas berdiri di lorong, tepat di depan pintu tanpa nomor. Ia tidak menyentuh pintu itu, hanya berdiri diam, menatap ventilasi kecil di atasnya. "Dimas," panggil Rahayu pelan. Anak itu menoleh perlahan. "Iya, Bu. Kamu ngapain di situ?" Dimas mengerutkan kening. "Nunggu." "Nunggu siapa?" Dimas terdiam. Beberapa detik berlalu sebelum ia menjawab. "Yang di dalam," katanya sebentar lagi keluar. Rahayu merasakan darahnya seperti berhenti mengalir. Ia menarik tangan Dimas menjauh dari pintu itu. "Jangan pernah kesini lagi," katanya, suaranya bergetar. "Dengar, jangan pernah." Dimas menatap ibunya, bingung. "Tapi dia baik, Bu, nggak galak." Malam itu, Dimas mulai berubah. Ia sering terbangun dan duduk di ranjang, menatap sudut kamar kosong. Kadang bibirnya bergerak, seperti sedang menjawab pertanyaan yang tak terdengar. Saat ditanya, ia hanya berkata sedang bermimpi. Surya memperhatikan semua itu dalam diam. Ia masih tersenyum di depan tamu, masih melayani seperti biasa. Tapi saat hanya bertiga dengan keluarganya, wajahnya mengeras. Ia tahu tanda-tanda itu. Ia hanya berharap tanda-tanda itu salah. Suatu malam,
Saat Dimas sudah tidur, Rahayu akhirnya bicara. "Mas," dia mulai lihat Dimas, katanya pelan. Surya menutup mata, tangannya mengepal di atas meja. Belum seharusnya. Ardi baru saja." Suara Rahayu meninggi, hampir menangis. "Dan sekarang anak kita." Surya berdiri, berjalan mondar-mandir di resepsionis. "Aku sudah bilang jangan dibuka, jangan dilanggar, selama kita ikut aturan." "Aturan siapa?" potong Rahayu. "Aturan yang bikin orang hilang?" Hening menyelimuti ruangan. Dari lorong terdengar suara langkah pelan, bukan langkah orang dewasa, lebih ringan, lebih pendek. Surya dan Rahayu menoleh bersamaan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu tanpa nomor. Dimas berdiri di sana. "Masuk, Dim," kata Surya cepat, menahan panik. Dimas menoleh ke arah ayahnya. Wajahnya polos, tapi matanya kosong. "Dia bilang cuma mau kenalan, Pak." Rahayu jerit kecil dan berlari menarik Dimas ke pelukannya. Pintu kamar tanpa nomor bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang mengetuk dari dalam, bukan dengan tangan, tapi dari sisi yang lebih keras. Malam itu, Rahayu tahu satu hal dengan pasti. Perjanjian yang dulu hanya menyentuh tamu, kini sudah melewati batas. Dan ketika batas itu dilewati, tidak ada lagi yang bisa ditawar. Malam itu, penginapan Sumber Rejeki tidak terasa seperti bangunan yang sama. Lampu-lampu tetap menyala, pintu-pintu tetap berada di tempatnya. Namun, udara di dalamnya berat, seolah setiap nafas harus ditarik lebih dalam dari biasanya. Rahayu duduk di lantai kamar mereka, memeluk Dimas yang sudah tertidur dengan nafas tidak teratur. Anak itu terlihat tenang, tapi sesekali alisnya berkerut, seperti sedang mendengar sesuatu dalam mimpinya. Di luar kamar, Surya berdiri sendirian di lorong. Ia menatap pintu kamar tanpa nomor yang tertutup rapat. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, Surya tidak tersenyum sama sekali. Langkahnya pelan saat mendekat. Setiap langkah terasa lebih berat, seperti ada yang menahan kakinya dari bawah lantai. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, hawa dingin menjalar hingga ke lengan. "Cukup," kata Surya lirih. "Sampai di sini." Tidak ada jawaban, tapi ventilasi kecil di atas pintu mengeluarkan embusan udara hangat, seperti nafas panjang yang ditahan terlalu lama. Rahayu keluar dari kamar sambil membawa sebuah tas kain kecil. Tangannya gemetar. "Mas, aku sudah tidak sanggup," katanya. "Kalau harus berhenti, berhenti sekarang." Surya menoleh. Di mata istrinya, ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan takut, tapi tekad. Rahayu membuka tas itu. Di dalamnya ada benda-benda yang selama ini tersembunyi di balik dinding. Kain hitam kusam, sisa dupa, dan beberapa sesajen kering. "Aku bakar semua," kata Rahayu. "Kalau ini harus berakhir, biar berakhir sekarang." Surya ingin menghentikannya, tapi kata-kata itu tidak keluar. Ia tahu, sejak Dimas diperhatikan, perjanjian itu sudah berubah bentuk, dan perubahan itu selalu berakhir sama. Rahayu menyalakan api kecil di halaman belakang penginapan. Satu persatu benda itu dibakar. Asapnya tidak naik lurus, melainkan berputar rendah, menyebar ke lorong-lorong penginapan.
Saat api menyentuh kain hitam terakhir, pintu kamar tanpa nomor terbuka perlahan. Tidak lebar, hanya cukup untuk memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Gelap yang tidak memantulkan cahaya sama sekali. Lorong mendadak terasa lebih panjang. Pintu-pintu kamar lain terlihat seperti bergeser, jaraknya tak lagi sama. Dari beberapa kamar terdengar suara tamu berteriak kebingungan, tapi suara itu terdengar jauh, seolah berasal dari tempat lain. Surya berdiri di depan pintu itu, tubuhnya kaku. "Aku yang bertanggung jawab," katanya, "bukan mereka." Udara di sekitarnya bergetar. Dari dalam kamar terdengar suara. Bukan satu suara, melainkan banyak, tumpang tindih. Ada yang menangis, ada yang berbisik, ada yang hanya menghela nafas panjang. Rahayu berteriak dari belakang, "Mas, jangan!" Surya melangkah maju satu langkah. Lantai di bawah kakinya terasa lembek seperti tanah basah. Ia teringat semua nama di buku tamu, semua senyum yang ia berikan, semua kebohongan kecil yang ia ucapkan demi menjaga penginapan tetap hidup. "Ambil aku," katanya lagi, "bukan anakku." Hening sesaat menyelimuti lorong. Lalu pintu kamar tanpa nomor terbuka sedikit lebih lebar. Di dalamnya, Surya melihat sekilas bentuk-bentuk samar. Wajah-wajah yang ia kenali. Ardi, perempuan yang mengeluh soal tembok. Supir truk yang tak pernah check out. Semuanya berdiri diam, memandangnya tanpa ekspresi. Senyum Surya kembali muncul. Bukan senyum ramah seperti biasa, senyum pasrah. Langkah terakhirnya masuk ke dalam kamar itu diiringi hembusan udara dingin yang menyapu seluruh penginapan. Pintu menutup perlahan, tanpa suara keras. Lorong kembali normal, pintu-pintu kamar kembali di tempatnya. Tamu-tamu yang tadi panik mendadak terdiam, lalu masuk ke kamar masing-masing, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Rahayu jatuh terduduk di lantai. Dari dalam kamar tanpa nomor terdengar satu suara pelan. Nafas terakhir Surya, atau mungkin sesuatu yang menirukan nafas manusia. Dimas terbangun dan memanggil, "Pak?" Tidak ada jawaban. Lampu resepsionis tetap menyala sepanjang malam. Pagi datang di Jalan Raya Tegal Arum seperti pagi-pagi sebelumnya. Matahari terbit pelan di balik awan tipis, menyinari bangunan-bangunan tua yang berjajar di sepanjang jalan. Dari luar, penginapan Sumber Rejeki tampak sama seperti kemarin. Lampu teras masih menyala meski hari sudah terang. Papan namanya masih miring, catnya masih mengelupas. Namun di dalam ada yang berubah. Rahayu duduk sendiri di balik meja resepsionis. Kursi di seberangnya kosong. Buku tamu terbuka di halaman terakhir. Pena tergeletak tanpa tutup. Ia menatap lorong panjang di depannya, menunggu sesuatu yang tak pernah datang kembali. Dimas duduk tak jauh darinya. Anak itu tidak banyak bicara sejak malam sebelumnya. Tatapannya sering kosong, seperti masih mendengarkan suara yang hanya bisa ia dengar sendiri. "Pak, kemana, Bu?" tanyanya pelan. Rahayu tidak langsung menjawab. Ia mengusap rambut anaknya dengan tangan gemetar. "Bapak lagi kerja," katanya akhirnya. "Kerja yang lama." Hari-hari berlalu. Tidak ada pengumuman orang hilang. Tidak ada polisi datang. Tidak ada yang menanyakan Surya.
seolah keberadaannya perlahan terhapus, sama seperti nama-nama di buku tamu yang tak pernah dihapus, hanya ditinggalkan. Anehnya, penginapan itu tetap ramai. Tamu datang silih berganti, tarif tetap murah, kamar selalu tersedia. Setiap kali ada tamu baru masuk, Rahayu berdiri dan menyambut mereka dengan senyum. Senyum yang kini terasa kaku, seolah dipelajari ulang setiap hari. "Selamat datang," ucapnya pelan. "Mau menginap?" Ia tidak lagi menawarkan kamar. Kunci kamar tanpa nomor kini selalu berada di laci bawah meja resepsionis, terkunci. Tapi setiap malam, kunci itu berpindah tempat dengan sendirinya, kembali berada di atas meja saat pagi tiba. Dimas tidak pernah lagi mendekati lorong ujung, tapi kadang saat Rahayu lengah, ia menoleh ke sana. Dan setiap kali itu terjadi, ia tersenyum kecil, seolah melihat seseorang yang dikenalnya. Suatu malam, seorang tamu bertanya sambil bercanda, "Bu, penginapan ini kok rasanya hidup ya?" Rahayu tersenyum. "Mungkin karena sudah lama berdiri." Tamu itu tertawa, tak tahu maksud sebenarnya. Beberapa bulan kemudian, warga sekitar mulai menyadari satu hal. Mereka sering melihat seorang pria berdiri di balik kaca resepsionis saat malam. Pria itu tersenyum, menunduk sopan pada setiap tamu yang masuk. Wajahnya mirip Pak Surya. Tapi saat pagi datang, pria itu tak pernah terlihat. Rahayu tidak pernah membenarkan atau menyangkal cerita itu. Ia hanya tahu satu hal, perjanjian itu tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah peran. Penginapan itu tidak lagi meminta tumbal setiap tahun. Kini, ia memiliki penjaga tetap, seseorang yang tersenyum, menyambut, dan memastikan semua kamar tetap terisi. Dan jika suatu malam kamu melewati jalan raya Tegal Arum, melihat penginapan murah dengan lampu teras yang selalu menyala, ingatlah satu hal. Tidak semua tempat yang tampak ramah benar-benar aman. Tidak semua senyum adalah tanda kebahagiaan. Ada senyum yang dibayar mahal, dan ada penginapan yang tak pernah benar-benar membiarkan tamunya pulang.